Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Bernadi Setiawan, nomor induk mahasiswa 2120007. Di sini saya akan persaksikan metode pembelajaran materi sosiologi, pendidikan dan masyarakat. Pendahuluan. Di era ini pendidikan menjadi sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Pendidikan berhubungan dengan transmisi pengetahuan, sikap, kepercayaan, keterampilan, dan aspek-aspek kelakuan lainnya kepada generasi bangsa. Dalam pengertian ini, pendidikan dimulai dengan interaksi pertama individu itu dengan anggota masyarakat lainnya. Dalam masyarakat pribumi tidak ada pendidikan formal yang tersendiri. Setiap anak harus belajar dari lingkungan sosialnya dan harus menguasai sejumlah kekuatan yang dibutuhkan pada saatnya tanpa adanya guru tentu yang bertanggung jawab atas kelakuannya. Juga dalam masyarakat yang maju, kebanyakan kebiasaan dan pola kelakuan yang pokok dalam budayaan dipelajari melalui proses pendidikan dan sosialisasi informal. Lihat dari konsep pendidikan, masyarakat adalah sekumpulan orang yang dengan berbagai ragam kualitasnya tidak berpendidikan sampai dengan yang berpendidikan. Sementara itu dilihat dari lingkungan pendidikan, masyarakat disebut lingkungan non formal yang memberikan pendidikan secara sengaja dan berencana kepada seluruh anggotanya tapi tidak sistematik pembahasan pendidikan dan lingkungan sosial dengan berkenaan dengan pengembangan dan perubahan kelakuan anak didik dengan berikatan dengan transmisi pengetahuan, sikap, kepercayaan, keterampilan dan aspek-aspek kelakuan lainnya pada generasi muda. Kelakuan manusia pada akhirnya barunya bersifat sosial itu dipelajari dalam interaksi dengan manusia lainnya. Hampir semua yang kita belajar merupakan hasil hubungan kita dengan lain di rumah, sekolah, tempat pekerjaan, dan lainnya. Dalam arti ini, pendidikan dimulai dengan interaksi pertama individu dengan anggota masyarakat lainnya. Misalnya pada saat pertama kali bayi bisa minum menurut waktu tertentu. Dalam masyarakat individu tidak ada pendidikan formal yang tersisa. Setiap anak harus belajar dari lingkungan sosialnya dan harus menguasai sebuah kekuatannya dia pada saat tanpa ada guru yang bertanggung jawab atas kelakuannya. Juga dalam masyarakat yang maju, kebanyakan kebiasaan dan pola kelakuan yang pokok dalam kebudayaan dipelajari melalui proses pendidikan atau sosialisasi informal. Bahasa, kebiasaan, dan kebudayaan fundamental bisa diperoleh melalui pendidikan non formal. B. Faktor-faktor dalam perkembangan manusia. Perkembangan manusia dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu faktor biologis, lingkungan alamiah, dan lingkungan sosial budaya. Lingkungan alamiah seperti iklim dan faktor-faktor geografis lainnya memberi tempat dan bahan yang perlu bagi kehidupan seperti oksigen, bahan untuk produksi bahan makan, hujan, matahari, dan sebagainya. Lingkungan alam merangsang bentuk kelakuan seperti laut untuk menangkap ikan, belayar, berdagang, padang rumput untuk ternak, dan lain sebagainya. Faktor ketiga dalam pengembangan manusia adalah lingkungan sosial budaya. Semua manusia hidup dalam suatu kelompok dan saling berhubungan melalui lambang-lambang, khususnya bahasa. Manusia memiliki kelakuan dari orang lain di lingkungan sosialnya. Lingkungan sosial budaya mengandung dua unsur, yaitu satu unsur sosial interaksi di antara manusia, dua unsur budaya yaitu bentuk kelakuan yang sama yang terdapat di kalangan kelompok manusia. Dalam proses sosialisasi manusia menggunakan lambang-lambang sebagai alat komunikasi, bahasa yang memudahkan transmisi pengetahuan kepada manusia. Perlu pendidikan berlangsung mulai interaksi sosial. C. Fungsi sekolah. 1. Sekolah memberikan anak untuk suatu pekerjaan. 2. Memberikan keterampilan dasar. 3. Membuka kesempatan untuk memperbaiki nasib. 4. Menyiapkan tenaga pembangunan. 5. Membantu memecahkan masalah-masalah sosial. 6. Mentransmisi kebudayaan. 7. Membentuk manusia yang sosial. 8. Merupakan alat mentransformasi kebudayaan. D. Kontrol sosial dan pendidikan. Dengan kontrol sosial dalam arti yang luas dimaksud seperti usaha atau tindakan dari seorang atau suatu pihak untuk mengatur orang lain. Dalam arti yang disebut dengan kontrol sosial dimaksud mengendalikan eksternal atas kelakuan individu oleh orang lain yang memegang otoritas. Sekolah sebagai alat kontrol dan integrasi sosial. Sekolah bukan peran penting dalam sosialisasi anak-anak. Ada pada dapat sekolah yaitu transmisi kebudayaan termasuk norma-norma, nilai, dan informasi melalui pengasuhan secara langsung. 2. Mengadakan kumpulan-kumpulan seperti perkumpulan sekolah, pramuka, organisasi, olahraga, dan lain-lain. 3. Memperkenalkan anak-anak dengan tokoh yang dapat dijadikan anak sebagai model yang dapat dikelakuannya. 4. Menggunakan tindakannya positif dan untuk mengharuskan murid mengikuti kelakuan yang layak dalam bimbingan sosial. F. Kontrol eksternal dan pendidikan. Kontrol dapat di sekolah bersumber langsung pada kontrol di sekolah bersumber langsung pada sekolah dan guru.
Mereka lah yang menentukan kelakuannya bagaimana dilakukan murid-murid dalam hal guru menghadapi siswanya tidak jelas tuan dalam bentuk peran tuan ia harus berunding dengan kepala sekolah. Tujuan konten bermacam-macam. Pada satu pihak diinginkan perubahan pembangunan perluasan mobilitas sosial, di lain pihak ada usaha untuk memetakan status usaha melestarikan norma-norma budaya yang ada. Kontrol yang digunakan sebagai syarat pemilihan pengangkatan guru serta pengaturan kepegawaian. Kalau eksternal itu biasanya diterima oleh guru-guru diinternalisasikan dari pihak mereka lalu menjadi norma yang dijadikan pegangan kelakuan dan tindakan sebagai pengajar. Perubahan sosial dan pendidikan. Adapun faktor pendorong perubahan sosial menurut ahli. Menurut Alvin Bernard, awal dari proses perubahan sosial adalah yaitu komunikasi, yaitu penyampaian ide, gagasan, nilai kepercayaan, keyakinan dan sebagainya dari satu pihak ke pihaknya sehingga dapat juga kepahaman. Untuk Profesor Sujono Sukanto, perubahan sosial disebabkan oleh faktor internet dalam masyarakat dan faktor eksternal. Faktor internet antara lain A. Bertambah atau berkurangnya kebendukan seperti kelahiran, kematian, migrasi. B. Adanya penemuan baru, discovery, penemuan ide atau alat baru sebelumnya belum pernah ada. B. Innovation, penemuan baru. Innovation, inovasi, pembawaan atau penemuan baru yang dibuat dalam kehidupan masyarakat sehingga menambah, melakukan atau mengganti yang telah ada. Konflik yang terjadi dalam masyarakat, pemborokan atau revolusi. Faktor eksternal antara lain A. Perubahan alam, B. Peperangan, C. Pengaruh budaya lain melalui difusi, penyebaran kebudayaan, akulturasi, pembauran antar budaya masih fakasnya, asimilasi, pembawaan antar budaya masal budaya sama jelas pada budaya lama tidak tampak lagi. Menurut Sujono Sukanto, faktor bentuk bahasa adalah 1. Sikap menghargai hasil karya orang lain, 2. Keinginan untuk maju, 3. Sistem pendidikan yang maju, toleransi dalam perubahan, 5. Kepuasan masyarakat terhadap bidang kehidupan tertentu, orientasi ke masa depan, jika mudah menemui hal baru. Pendidikan sebagai daya pengubah, pendidikan berfungsi untuk menyampaikan, meneruskan dan mentransmisi kebudayaan, diantaranya nilai leluhur nenek moyang kepada generasi muda. Dalam sekolah merupakan agen of change, lembaga pengubah. Sekolah mempunyai fungsi transformatif, akan tetapi dalam tempat seperti struktur keluarga, agama, filsafat bangsa, sekolah cenderung menukar yang lama dengan mencegah terjadinya perubahan dapat mengancam keutuhan bangsa. Pendidikan dan pembaruan masyarakat. Adapun para pendidik yang menaruh kepercayaan yang besar sekali akan kekuasaan ini dapat bentuk masyarakat baru. Karena itu setiap anak diharapkan masuk sekolah dan dapat diberikan ide tentang masyarakat pindah daripada yang sudah-sudah. Dapat diharapkan bahwa guru-guru yang akan berinisiatif untuk mengadakan reformasi sebab guru itu sendiri dianggap oleh pihak berkuasa dan telah menerima norma yang telah dipisah oleh atasannya. Itu saja sekolah dapat dikenal oleh yang berusaha untuk mengadakan perubahan paradigma dengan oleh pihaknya seperti yang dilakukan oleh Hitler di Jerman, Partai Komunis di Uni Soviet, Jepang di daerah jajahan dan sebagainya. Perubahan perantaranya tercermin dalam perubahan tambahan kemurnian dan kurikulum dan sistem pendidikan pelajaran dari zaman kolonial ke zaman kemudian memerlukan berbagai perubahan kurikulum. Peranan pendidikan dalam masyarakat. Satu, fungsi sosialisasi. Di dalam suatu masyarakat, pra-industri, generasi baru belajar mengikuti pola perilaku generasi sebelumnya tidak mulai lembaga seperti sekarang ini. Pada masyarakat pra-industri tersebut, anak belajar dengan jalan mengikuti atau berarti dalam aktivitas orang lebih dewasa. Anak-anak mengerti apa yang dilakukan kemudian berikutnya dan anak belajar dengan buat untuk melakukan sesuatu ini oleh orang yang telah dewasa. Dengan semakin majunya masyarakat, pola budaya menjadi lebih kompleks dan diversifikasi antar kelompok masyarakat yang satu dengan lainnya. Antara yang oleh individu yang baru dengan individu yang lain, dengan baik masyarakat tentu telah mengalami perubahan sosial. Ketentuan untuk perubahan ini mengakibatkan terjadinya setiap tradisi budaya dan satu generasi kemudian selalu menjumpai permasalahan-permasalahan. Di dalam suatu masyarakat, sekolah telah melembagakan dengan kuat, maka sekolah menjadi sangat membantu bagi upaya menciptakan atau melahirkan nilai budaya baru. Dengan pada proses reproduksi budaya tersebut, upaya mendidik anak-anak untuk mencintai dan menghormati tanah lembaga sosial dan tradisi sudah mapan dalam menjadi tugas dari sekolah. Di antara lembaga itu adanya keluarga, lembaga keagama, lembaga dan lembaga ekonomi. Di masa perumahan pendidikan bukan masa yang sangat penting untuk bagi pengembangan dan pengembangan atau pengadopsi nilai-nilai itu.
Masa-masa perjuangan dan pembangunan upaya ini diharapkan mampu memiliki kekuatan kritik dan evaluasi secara rasional. Dua, fungsi kontrol sosial. Sekolah sebagai lembaga yang berfungsi untuk mengembangkan tanah atas konteks yang menghubungkan asimilasi dan nilai beraneka ke dalam nilai dengan dominan lebih yang memiliki dan menjadi pola panutan bagi bagian masyarakat. Tiga, fungsi pelestarian budaya masyarakat. Sekolah di samping memiliki tugas untuk melestarikan budaya etnik, yang juga harus melestarikan nilai budaya daerah yang masih layak seperti bahasa daerah, kesenian daerah dengan diberkati dan upaya untuk mendayagunakan sumber daya bagi sekolah dan sebagainya. 4. Fungsi seleksi latihan banget kerja. Sekolah mengajarkan bagaimana seorang akan memangku jawaban itu, patuh dapat pembina, rasa bertanggung tugas, divisi mengenai tugas sesuai dengan itulah dengan sekolah juga mendidik agar manusia agar seorang dapat menghargai dan martabat manusia, memperlakukan manusia sebagai manusia dengan segala bakatnya yang dimiliki demi keberhasilan dalam tugasnya. Sekolah memiliki fungsi pengajaran, latihan, dan fungsinya untuk menyiapkan tenaga cakap dan keahlian yang digunakan, dan pelatihan untuk mendapatkan tenaga terampil sesuai dengan bidangnya. Serta fungsi pendidikan untuk menyiapkan pribadi yang baik untuk menjadi tamunya sesuai dengan bidangnya. Fungsi pendidikan itu sebagai pengembang menjadi sosial. 5. Fungsi pendidikan dan perubahan sosial. A. Reproduksi budaya. B. Difusi budaya. 6. Fungsi sekolah dalam masyarakat. A. Sebagai panter masyarakat. B. Sebagai penghasil tenaga kerja. K. 4. Sumber masalah yang terdapat pada masyarakat dan pendidikan. 1. Rendahnya kesadaran multikultural. 2. Penafsiran otonomi daerah yang masih lemah. Kurangnya sikap kreatif dan produktif. Rendahnya kesadaran moral dan hukum. Kesimpulan. 1. Kelakuan manusia dagingnya habis seluruhnya bersifat sosial dipelajari dalam interaksi dengan manusia lainnya. Habis semuanya kita pelajari hasil hubungan kita dengan orang lain di rumah, sekolah, tempat bermain, pekerjaan, dan sebagainya. 2. Perkembangan manusia dipengaruhi oleh berbagai faktor, itu faktor biologis, lingkungan alami, dan lingkungan sosial budaya. 3. Faktor kontrol eksternal biasanya diterima dan oleh guru-guru dan intinya dalam sikap mereka lalu menjadi norma, menjadi pegangan dalam kelakuan dan tindakan mereka sebagai pengajar. 4. Sebagian besar memandang lembaga sebagai perantara kunci dalam menyampaikan. Demikian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.